Kalau orang tua sih ya kembali kepada mereka masing-masing ya. Artinya jangan terlalu tinggi juga harga diri sebagai, artinya kan jangan sampai merasa bahwa anak itu harus menghormati, harus menghargai, harus akhirnya nggak mau tahu kehidupan anaknya kan gitu. Satu arah gitu ya. Kalau saya pribadi, saya nongkrong bareng, bahkan teman-teman anak saya yang cowok, mereka juga nongkrong bareng sama saya gitu. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi dia. Halo, balik lagi dalam program Art Talk hari ini. Khususnya di episode yang kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena tamu di Art Talk ini selalu adalah orang-orang yang spesial. Kenapa saya bilang orang-orang yang spesial? Karena orang-orang yang hadir di Art Talk ini adalah orang-orang yang punya cerita tentang kehidupan yang tentunya akan menginspirasi dan memberkati kehidupan banyak orang. Tentunya kalau kamu hari ini sedang nonton program ini, kamu akan diberkati lewat cerita daripada orang ini. Karena ceritanya tadi saya udah ngobrol dikit sama ini orang. Seorang laki-laki, seorang ayah juga, betul ya bro ya? Yes. Dan kemudian dia punya banyak cerita kehidupan, tapi ada satu hal yang menarik tentang kehidupan daripada beliau ini yang bisa kita omongin hari ini di tempat ini. Jadi nggak usah lama-lama, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Brother Rodelio Saverius Manubulu. Yes. Benar ya? Ya betul. Namanya agak ribet ya? Ya agak ribet kan. Boleh deketan dikit bro ininya. Oke, siap. Mic-nya. Manubulu. Manubulu itu dari mana kalau boleh tahu? Manubulu itu dari Rote, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ya, Rote ya. Hanya saja lahir di Ambon dan besar di Ambon. Lahir di Ambon. Gue kirain Manado tadinya. Gitu. Iya, gue kirain Manado. Karena kan kalau face-nya itu kan, teman-teman juga bisa lihat ya kalau face-nya kan. Ya tapi memang orang-orang kalau misalnya dari tengah ke timur itu emang rada-rada mirip ya di Indonesia tengah ke Indonesia timur ya. Tapi dengar-dengar katanya bokap ini Indo loh ini orang nih. Ada bulenya nih. Filipin bener? Ya, bokap Filipin. Tapi udah kembali ke negaranya. Udah kembali ke negaranya. Tapi Filipin benar-benar Filipin murni ya, bukan Filipin blasteran. Murni. Mantap. Kehidupan sekarang lagi ngerjain apa? Sibuk ngapain? Sekarang masih sibuk dengan persiapan ujian dan. Tunggu, persiapan ujian emang profesi sebagai apa bro? Saya mengajar. Oh ngajar? Ya. Guru? Yes. Ngajar apa? Agama. Oh ngajar agama. Wah luar biasa. Mapel agama. Hah? Di SMP. Agama Kristen ya? Agama Kristen. Agama Kristen. Pendeta juga? Pendeta juga. Wah luar biasa. Menarik nih. Saya kalau ngomong sama pendeta saya harus hati-hati. Tapi kita di sini nggak ngomongin soal itu ya. Yes. Kita nggak mau ngomongin soal pendeta atau apa ya, kita ngomongin soal kehidupan aja. Yes. Istri satu saja ya tentu saja. Anak udah gede-gede ya. Anak udah 3. Kurang ada 1. Dan kurang satu. Itu nanti mungkin lain kali bisa kita bahas. Terima kasih. Yes. Gak apa-apa, lanjut aja. Nanti lain kali kita bisa bahas. Tapi ada satu hal yang menarik di sini adalah mengalami kehidupan itu kan ya memang pasti semua orang pasti ngalamin ya. Yes. Dari bawah ya. Dulu gue tahu lo drugs user gitu, tapi kita nggak pengen bahas soal itu. Kemudian lo bertobat dan kemudian Tuhan angkat hidup lo sampai lo akhirnya bisa jadi seorang sarjana, sarjana teologi. Kemudian ngambil sebuah pelayanan sampai masuk dalam staf pengajar. Dan teman pelayanan gue juga lo yang ngajarin. Sempat lo yang training dan lo yang ngajarin. Tapi pada satu momen ini yang menarik dari kehidupan lo yang gue lihat, tapi gue belum berani mempertanyakan dulu karena gue ngerasa waduh ini belum kenal sama orang ini. Yang gue lihat, kenapa lu udah punya jejak rekam hidup seperti itu, kemudian dengan lu lulusan daripada seorang sarjana daripada sekolah teologi, kemudian lu masuk ke dalam sebuah perusahaan dan lu memilih untuk masuk jadi seorang super service atau cleaning service. Karena menurut gue nih aneh nih. Ini nggak mungkin lo dateng ke suatu tempat dengan background lo punya pendidikan, lo punya edukasi, lo seorang sarjana, kemudian lo ngelamar jadi seorang cleaning service. Kenapa? Ya pada dasarnya gue suka tantangan ya. Suka tantangan. Ya, dan yang kedua, gue ingat janji dari firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan bawa kita naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi dalam kehidupan gue, dalam apa saja yang gue suka, yang gue pikir itu menjadi sesuatu yang bisa gue jalanin ya. Kita garis bawahi yang lo suka ya? Iya, yang gue suka gitu. Nah, jadi memang pada waktu itu kan setelah bertobat dari narkoba ya, dari drugs user, pilih pelayanan
masuk dari dulu, bahkan dari kalau lo lihat nama gue tuh kan Saverius tuh, itu kan Katolik. Nah waktu gue menikah, gue pindah di karismatik kan gitu. Nah di sana gue bertumbuh tuh. Dari awal gue melayani sebagai usher, sebagai pelayan penerima tamu gitu kan. Pokoknya serabutan deh, ada yang panggil doa, ke menara doa, ikut juga doa. Tapi karena memang Tuhan punya janji untuk bawa gue naik dan memakai gue sebagai alatnya, akhirnya gue bisa sampai kepada level itu ya tadi. Sampai level itu, bisa jadi pejabat, bisa jadi pendeta dan melayani begitu kan. Nah cuma pada saat itu pekerjaan gue diminta sebagai full timer gereja, gue gak mau. Kenapa? Ya karena kan kalau misalnya jadi full timer gereja kan setidaknya kan ada sebuah jaminan atau cuma beban gue kan karena gue adalah mantan dari pemakai narkoba, gue pengen layani anak-anak juga yang yang direhabilitasi gitu. Oke. Nah akhirnya gue pilih salah satu yayasan rehabilitasi narkoba. Lalu gue melayani di situ selama 5 tahun lah kurang lebih. 5 tahun. Ya sampai akhirnya. Berarti lo jadi salah satu staff yang ikut terlibat untuk membantu mereka pulih. Istilah mentor mereka lah begitu ya. Mentor, oke. Gue full time di situ. Nah itu karena pengalaman gue di luar dalam melayani seperti itu, akhirnya membawa gue juga lebih dahsyat lagi dalam pelayanan di gereja. Karena pengalaman dan sebagainya. Sampai akhirnya gue bisa khotbah menggantikan gembala dan sebagainya begitu. Sampai ada suatu ketika waktu gue dengar tentang salah satu yayasan sosial yang punya pelayanan lebih dahsyat lagi, yaitu kalau gue direhab kan gue tunggu anak-anak datang tuh. Mereka datang, orang tuanya datang gitu kan, bawa mereka untuk direhab gitu. Kalau ini malah kita yang ngejangkau yang gitu. Turun ke jalan langsung. Jadi karena gue tertarik, gue doa lah sama Tuhan kan, gue bilang, Tuhan gue mau pelayanan yang seperti ini. Tuhan buatlah sesuatu ya kan. Dan benar Tuhan buat gue dipecat dari pekerjaan itu. Dipecat. Dan dipecat itu dengan sesuatu yang bagi gue tuh unik gitu ya. Jadi ceritanya gue lagi ngantarin pasien itu orang Batak juga gitu ya. Tinggalnya di Jembatan 2 Rawalumbu. Iya. Kantor gue yang sekarang dekat Jembatan 2 juga kan. Situ, Nah waktu gue nganterin dia, gue salah, prosedur gue nggak sesuai karena gue nggak bawa security, gue cuma bawa medis dan dia gitu kan, dibawa ke rumah sakit UKI waktu itu. Di jalan dia kabur. Ini orang kabur. Dan alasan itulah akhirnya gue dipecat karena tidak melakukan prosedur. Nah waktu gue dipecat itu, gue berpikir gue pengen masuk ke yayasan sosial yang gue pengen itu kan. Cuma begitu gue masuk, gue ngelamar, masukin semua berkas-berkas kependetaan gue yang tebal itu, ya kan, masukin jenjang karir itu ya. Gak digubris gak di ini, bahkan gak dipanggil gitu kan. Akhirnya gue pikir, aduh gimana ya. Terus gue ngomong lah sama salah satu teman yang kerja di situ. Dia bilang gini, lu ada saudara nggak? Ada dibutuhkan tuh cleaning service di yayasan itu gitu kan. Terus pada saat gue lagi dengar itu, tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngomong gitu. Itu buat lu. Yang benar Tuhan. Itu pulang tuh gue mikir tuh sampai kayak nangis itu karena memang kerinduan gue untuk masuk ke yayasan itu dengan pelayanan seperti itu kan. Tapi tadinya targetnya bukan unit yang itu dong. Bukan targetnya bukan jadi tukang sapu gitu. Bukan. Karena gue pikir ya udahlah, karena gak dipanggil kan, apa salahnya ya kan, gue bilang sama teman gue. Gue mau dong. Akhirnya dianterin masuk. Gitu. Dan diterima gitu loh, tanpa harus ada lamaran dan segala macam gitu kan. Ya udah, begitu sampai masuk ke divisi itu, dan dia bilang, kok kamu nggak kelihatan ini kayak Ces. Begitu diselidiki, dia tahu saya pendeta kan. Aduh jangan dong, udah Pak sini kasih sapu sama pengkiai jalanin gitu. Akhirnya sejak itulah saya jalanin hari-hari saya sebagai cleaning service. Nah itu kalau boleh tahu, ini ngomongin lanjutannya aja dulu ya. Lu berapa lama waktu itu jadi cleaning service? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun? Iya. Betah? Kayaknya chemistry-nya dapet banget gitu kan. Karena gue gimana ya, gitu, kalau waktu gue ngebersihin rumah Tuhan sih ya, gue pikir begitu kan. Wah luar biasa, mulia sekali orang ini. Keringat sampai keringat, air mata sama air pelan nyatu jadi satu ya. Tidak ada satupun yang semua ditampung di kirbat ya gitu ya, waktu sambil ngebersihinnya. Karena begini, ada pengalaman unik kan. Jadi waktu Brother Rode ini jadi cleaning service,
hampir tiap hari tuh gue ketemu lu gitu kan. Karena kan gue kan suka lalu lalang gitu kan. Ya. Gue tuh setiap kali lewat kalau lu lagi ngebersihin gue gak enak bro. Jadi gue gak enak. Karena waktu dia baru pertama kali datang, teman gue tuh ngomong, itu pendeta gitu kan. Waduh, ini pendeta gue lihat kalau misalnya lagi ngepel gitu kan mau lewat, aduh, gue kadang-kadang malah suka muter gitu kan karena gue nggak enak mau lewat. Ya, tapi kalau lagi apa ya udah lewat aja lah gitu kan. Nah 2 tahun itu lo jalanin. Kurang lebih hampir 2 tahun. Nah sebelumnya kan lo bilang kan lo pengen daftar kepada anak jalanan, ya. Sebuah unit yang bergerak di bidang anak jalanan yang memang itu kerinduan lo adalah lo pengen terjun ke situ, lo pengen jemput bola, lo pengen nggak cuma sekedar yang kayak lo bilang waktu lo di panti rehabilitasi, anak-anak yang datang kepada lo dan lo jadi mentor gitu kan. Jadi mentor. Itu waktu itu lo bawa semua tuh berkas lo. Iya, gue bawa tebal banget semua dari seminar inilah seminar itu pokoknya berharap dengan modal itu lo diterima. Ternyata di sini gak terima pendeta. Gitu ya. Karena biar bagaimana juga rencana Tuhan. Manusia boleh boleh berencana tapi Tuhan ya. Aduh, kurang humble ya, sadar ya. Karena kadang-kadang orang tuh gitu bro, gitu ya gue juga kadang-kadang sering gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh gitu loh, membawa dengan bekal pengalamannya. Wah kalau gue bawa ini nih gue pasti diterima nih. Kalau gue bawa ini orang pasti bakal lihat gue nih. Kalau gue buat nih, wah. Makanya dulu waktu gue lihat tuh apa nih orang pura-pura ya, ini orang pura-pura kan punya maksud nih, kali ini punya tujuan kali ini. Gue sampai dibilang penyusup di sini. Karena nggak bisa lewat depan, lewat belakang aja katanya gitu. Ya. Nah, itu kenapa lu bisa tadi kan lu bilang kan karena dari saudara lu katanya kan ini tempat ini lagi butuh butuh menerima teman minta buat saudara saya. Oh buat saudara ya. Oke gitu. Tapi saya bilang enggak, itu buat saya aja, saya ambil gitu. Nah itu akhirnya kenapa lu memutuskan ngambil walaupun itu bukan unit yang lo tuju sebenarnya, bukan tempat yang lo tuju kan. Tempat yang lo tuju kan adalah untuk bisa langsung terjun kepada anak jalanan gitu kan. Sementara kan itu kan jarak 2 tahun itu kan gak lama, 24 bulan gitu kan. Itu kan gak lama dan di situ kan artinya kan lu kan gak nemuin, gak kayak yang di hati lo inginkan gitu kan. Itu bagaimana? Lu menganggapnya selama 2 tahun itu masa apa sih? Jatuh cinta? Udah jatuh cinta. Kenapa bisa? Ya karena baca. Boleh gak dijelasin jatuh cintanya tuh gimana gitu? Iya, jadi kenapa lo bisa bilang itu jatuh cinta? Jadi waktu yayasan itu pertama kali mengurus surat izin di Bekasi, harus kan syarat yayasan kan harus ada 2. Yayasan mana nih yang rehabilitasi? Yang sekarang. Yang sekarang, oke. Ya dia harus 2 kan. Nah salah satu yayasan rehabilitasi saya sebagai yang tanda tangani gitu, istilahnya kayak rekomendasi gitulah. Oh oke. Nah kan saya yang bawa tuh berkasnya ke bos ke dalam kan. Nah begitu di bawah kan bosnya nggak ada, ya udah saya baca-baca kan gitu, baca bagaimana profilnya. Wah keren nih kayaknya, ini yang gue mau gitu. Oh, jadi emang udah ada niat ya? Iya memang. Jadi waktu saya baca itu saya melihat bagaimana pelayanan di yayasan tuh kayak ada sesuatu yang gimana ya, bergelora gitu kan. Saya pikir wah ini kayak emang ini gue banget, karena memang awal sebelum saya masuk ke rehab, saya kan keliling juga ke Senen, ke ibadah di rel kereta, anak jalanan dan sebagainya gitu kan. Cuma karena ada satu yayasan rehabilitasi di Bekasi yang butuh bantuan dan dia menawarkan full time, ya dia saya masuk. Tapi sebenarnya bukan itu panggilan, bukan feel saya di situ. Saya lebih suka gerilya, gitu. Turun ke iya. Jadi setelah 5 tahun melayani di sana, begitu ada yayasan itu saya memilih untuk masuk. Apapun caranya saya harus masuk. Jadi jatuh cinta gitu ya? Yes. Caranya nggak bisa lewat depan, lewat jendela, nggak bisa lewat jendela, kayak lewat manapun harus masuk. Ini udah berapa tahun? 12 tahun kali ya? 12 tahun ya? Asik. Lumayan lah ya? Wih, bukan main lagi. Wow. Keren. Nah ini mungkin agak kita keluar sedikit, tapi masih bersangkutan. Nah lo kan selama 5 tahun itu kan ngelayanin orang-orang yang di rehabilitasi. Dan sebelumnya kan lo juga kan suka turun-turun ke jalan gitu kan. Itu gimana sih bro waktu ngelayanin mereka tuh? Maksudnya lo kan ketemu sama orang-orang yang kalau misalnya, ya lo juga kan pernah ngalamin. Karena gue karena gue kan gak pernah ngalamin dan gue gak mau ngalamin. Gitu, gue gak mau ngalamin yang namanya narkoba. Dulu gue nakal, tapi satu hal yang gue gak pengen, gue tuh nakal. Ini gue jadi cerita deh, gak apa-apa lah ya. Siap. Gue tuh jadi gue tuh sempet. Ya ini ada Roy Chandra, ada Pak Joshua juga nih ya di sini nih. Yang lagi di sini. Jadi kalau dulu tuh Pak Joshua itu, ini bos gue juga satu, dia ini cerita kayak begini,
hidupnya itu baik-baik aja. Jadi kalau misalnya mau kesaksian itu kenakalannya itu nggak cukup menarik gitu kan. Dan kenakalan gue juga nggak cukup menarik karena gini, dulu gue tuh waktu gue nakal dulu waktu zaman SMP SMA, gue doa. Itu kan gue doa. Pokoknya semua kenakalan gue pengen cobain kecuali satu. Gue nggak pengen nyentuh yang namanya narkoba gitu. Dan gue berjanji gue mau nakal gitu kan. Mau tawuran ayo gitu kan. Mau nyolong ayo gitu kan. Mau apa? Kecuali main cewek enggak. Mau apa? Pokoknya semua kenakalan gue cobain. Gebukin orang apa segala macam. Itu semua gue cobain. Sampai gue dulu pernah hampir mati 3 kali bro. Waktu gue nakal ya. Tapi gue nggak pernah. Satu hal yang gue mention, gue nggak mau dan nggak akan nyentuh narkoba, dan puji Tuhan sampai sekarang keren. nggak kesentuh gitu. Nah, lu kan pernah ngalamin itu. Nah, bagaimana sih caranya? Yang lu rasain waktu lu ngelayanin mereka tuh apa sih? Anak-anak kayak begini? Karena gue nggak tahu, gue pengen tahu gitu. Jadi waktu gue bertobat tuh kan dahsyat banget luar. Ya mungkin kalau gue cerita panjang ya. Cuma intinya gini, waktu Tuhan pakai cara untuk melepaskan gue dari ikatan narkoba itu, bahkan sampai hal-hal yang bahkan gue pernah tawarkan kepada media lain, mereka nggak mau expose karena tidak mendidik. Jadi lu bisa bayangkan gue pakai sabu sambil merokok baca Alkitab dari jam 8 malam sampai jam 12 siang sambil baca Alkitab non-stop. Itu kita Roma gue habisin bisa sampai 7 kali bolak-balik. Sampai gue hafal tuh ayat-ayat Alkitab semuanya gue hafal. Dan tapi di bawah pengaruh narkoba juga. Iya. Ya gue gue minta pengertian dari Tuhan. Gue gereja kok, walaupun gue jadi bandar, gue jualan, gue make, tapi gue tetap gereja setiap minggu, nggak pernah bolong. Jadi gue punya prinsip ya, Tuhan tetap gue butuh gitu dalam segala macam. Nah sampai akhirnya gue menemukan satu ayat bahwa Paulus berkata gue berhutang kepada orang-orang yang mendoakan mendoakan Paulus sampai bertobat gitu kan. Jadi karena hutang itulah makanya gue berusaha untuk. Dan lo ngerasa waktu lo baca ayat itu kayaknya kena banget, itu kayaknya gua banget. Gue harus menobatkan orang lain juga gitu. Gue mesti sharing, gue punya kesaksian juga. Bahkan waktu ketemu dengan mereka gue bilang terserah lo mau make, lo baca Alkitab. Kan biasa kan cabunya kecenderungan kan sibuk tuh. Oh pantesan lu gak bisa diterima nih cara lu ya. Gak bisa. Cabu kan sibuk. Misalnya kayak lu ngelakuin misalnya kayak pernah gue coba ada pembantu rumah kan. Jadi pas dia lewat depan kamar, gue panggil, sini bang, pakai nih coba ya kan. Lo tau gak efeknya apa? Dia bersihin kamar mandi dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Iya, karena bedanya gak ada berhenti. Karena bedanya memang itu gue sempat baca sih. Ya, itu kan metafetamin begitu. Kalau misalnya sabu itu bikin orang on, kalau misalnya cimeng itu bikin orang santuy, bikin orang tidur, bikin orang lay down. Cuci itu. Bang itu udah bersih? Belum bersih gitu. Jadi lu bayangin gue baca Alkitab dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Jam 12 siang bang besoknya. Melek terus tuh, boleh baca terus. Sampai akhirnya baca bola, sampai akhirnya hafal. Tapi ini catatan ya. Tetap tidak dibenarkan memakai sabu walaupun baca Alkitab. Ya, enggak. Ini kesaksian hidup seseorang. Tuhan ya, cara karena Tuhan bisa merekayasa gitu kan. Jadi jangan dipakai buat kamu yang hari ini pengen lepas dari narkoba. Aduh, berarti nggak apa-apa dong nih. Saya sambil baca Alkitab, saya sambil drugs. Enggak. Setiap orang beda-beda. Cara Tuhan beda-beda. Kalau misalnya cara Tuhan buat Brother Rodelio kan hari itu kan dia ya pokoknya dari dalam lu kan lu pengen lepas, lu pengen bebas. Memang ada beberapa tekanan, gue dikejar polisi, jadi ada ketakutan. Akhirnya gue ambil Alkitab, cari Tuhan gitu ya. Walaupun tetap make. Iya, karena ngapain lagi kan. Titik baliknya lu bebas itu sampai lu memutuskan gue pengen anak-anak yang kerusuhan Ambon waktu itu 98. Oh, lu statusnya lagi di Ambon? Posisi gue di Jakarta, nyokap di Ambon. Oke. Menarik nih, gimana tuh? Jadi waktu kerusuhan Ambon itu sampai betul-betul parah. 98 sampai akhirnya saya tuh dapat berita bahwa di Ambon tuh udah pembantaian gila-gilaan dan untuk bisa lolos dari Ambon tuh susah. Saya nasar sama Tuhan, saya bilang Tuhan kalau Tuhan bisa bawa mami keluar dari Ambon, nyokap keluar dari Ambon, I'm quit. Saya berhenti. Dan luar biasa Tuhan buat cerita mami juga luar biasa. Dia lewat sisi-sisi gunung dan sebagainya. Tapi begitu dia udah sampai di Jakarta, ya saya harus penuhi janji saya dan saya berhenti.
Tahun 99 saya berhenti. Pontang-panting itu berhenti di situ dan akhirnya lo memutuskan pokoknya gue harus bisa membebaskan banyak orang dari narkoba. Di situ tiba-tiba itu muncul. Oh itu makanya, dari lo pembacaan dari surat Paulus itu ya yang terjadi pada Paulus itu. Makanya saya merasa saya harus ceritakan ke Tuhan bahwa gak mungkin Paniko atau hamba-hamba Tuhan besar turun samperin kalian di jalanan kan. Tapi saya bisa nyamperin kalian jalanan gitu. Jadi saya harus bawa pesan itu kepada kalian. Dan jadi, itu Tuhan mencintai kamu, Tuhan mendampingi kamu dalam kondisi apapun. Jadi Tuhan gak lihat lu suci seperti apa, tapi kalau lu masih mau cari Tuhan, lu pasti akan diselamatkan. Berarti metode yang lo kerjakan adalah pada waktu lo ngelayanin mereka, sistemnya bukan judgement. Enggak. Pokoknya lo ada penerimaan di situ waktu. Tapi bagaimana nih bro? Kan mereka kan waktu di satu titik itu kan ngalamin yang namanya waktu sakau gitu kan. Bagaimana cara mengatasi itu? Saya pernah nolong orang sakau juga yang murni pakai kita ceburin ke dalam dalam tong pernah. Terus pernah juga salah saya sih, yaitu saya dengan teman terus dia make, saya biarin overdose di depan saya buat napas buatan, sudah pernah juga macam-macam. Itu anak-anak yang di mentorin? Enggak, itu di luar. Oh di luar, iya. Oke. Kalau mentor kita nggak berani. Artinya kalau bawa keluar harus ada prosedur, ketat banget dah. Tapi pengalaman-pengalaman itu membuat saya akhirnya mengerti bahwa memang perjuangan mereka itu ya sama seperti dulu. Kita pengen benar, tapi sebenarnya orang pengen lepas ya berarti. Betul, ya. Cuma memang karena ketergantungan itu ya. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya ya kita hanya nawarin Tuhan aja lah. Kalau itu udah poin paling. Iya, kalau dia ketemu Tuhan pasti berubah. Nah, jadi ini buat teman-teman nih misalnya yang nonton acara ini engkau punya ketergantungan akan narkoba. Ya memang sebenarnya dulu yang membuat gua itu memutuskan tuh gua gak mau narkoba adalah karena temen gua banyak banget yang gak bisa lepas. Tapi hari ini ada sebuah kabar baik buat kalian. Gak ada yang lain bisa ditawarin ya bro ya. Cuma satu, yaitu Tuhan. Cari Tuhan. Itu dan berurusanlah dengan Tuhan dan berperkaralah dengan Tuhan. Nah, lo itu waktu lo ada di rehabilitasi itu sebagai seorang mentor, itu kira-kira udah berapa anak tuh yang lo layanin dan akhirnya mereka bisa pulih, bisa lepas dan bisa bebas dari situ? Ada hampir 500 anak. 500 anak dalam 5 tahun itu? Berarti kita hitung aja average setiap tahun sekitar 100. Mereka bolak-balikin masuk keluar. Oh masih bolak-balik juga? Iya, ada yang kan program ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Bahkan ada juga yang mungkin 3 bulan orang tuanya udah ambil macam-macam. Itu rasanya gimana tuh waktu mereka itu keluar dan mereka itu merdeka? Ya untung kita ada sisi premanisme, jadi begitu ketemu mereka ketemu mereka juga ya ngerti lah ini cara pendekatan gitu. Tapi saya banyak belajar dari itu karena begitu Tuhan bawa saya ke sekolah kan ketemu lagi anak-anak yang masih murni, masih belum ini kan. Iya. Jadi memang penanganan di dalam tuh memang keras karena keras tapi harus berhikmat juga. Jadi misalnya terjadi tawuran atau terjadi konflik dalam rehab gitu kan, ada kubu-kubu, kan ada kubu daerah, ada kubu yang suku-suku gitu ya, sukisme. Nah jadi waktu kita menangani itu ya pertama kita harus pakai tindakan tegas, kita harus, tapi tetap jangan sampai kita clash dengan mereka. Kekerasan, karena mereka kan tetap butuh, mereka harus dengerin kita. Mereka nggak dengerin yang lain, hanya dengerin tegas kita. Bukan berarti keras. Betul. Gitu ya. Tegas bukan berarti harus fisik gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang di sini mungkin lihat saya punya gaya ya sama seperti gaya di rehab, harus tegas, harus harus ada hentakan, harus ada, tapi ya tetap berhikmat gitu. Seperti itu. Jadi kita tahu bahwa mereka butuh kita. Jadi kita harus bisa masuk dari sisi itu. Harus meyakinkan ini anak-anak ini, tak meyakinkan mereka kalau memang lu tuh butuh kita dan lu juga butuh Tuhan gitu ya. Lu tuh butuh orang yang untuk ngedampingin lu, lu butuh orang untuk yang ngebawa lu keluar, lu butuh orang untuk yang bawa lu lepas dari setiap permasalahan yang lu alamin. Oke, ini sekarang balik. Nah, waktu itu kan lu kan 2 tahun jadi CS gitu kan. Di situ kan lu kan ada rentang waktu, tentunya lu terbatas dong untuk bersentuhan dengan anak-anak. Dalam pekerjaan tentunya terbatas ya. Mungkin kalau misalnya lo keluar, kalau misalnya lo lagi di luar daripada pekerjaan, lo bisa lakukan hal itu. Dan bagaimana caranya? Itu kan kerinduan yang di dalam ya, yang nggak bisa dipungkiri gitu kan, yang nggak bisa lo deny, yang nggak bisa lo tolak. Artinya kan selama 2 tahun itu kan waktu yang cukup lama. Lu gimana sih berjuangnya di situ? Apakah tiba-tiba rasa itu makin lama menyusut atau itu terus menyala di hati lu? Ada beberapa, ya tidak semua anak kita bisa pegang kan gitu. Artinya ada beberapa anak yang memang kepengen atau pengen tetap berhubungan dengan saya, mereka tetap kontak. Ya
Itu kan yang dari luar kan ya? Iya. Jadi beberapa anak itu ada juga yang sudah ya sekarang udah meninggal juga seperti itu. Cuma ya dalam waktu saya melayani sebagai CS, saya tidak pernah merasa bahwa ada yang menurun. Enggak. Pokoknya itu passionnya tetap nyala. Bahkan kalau ada yang lain minta pun saya tetap jalan di luar. Berarti lu setiap kali menyelesaikan pekerjaan di luar lu tetap kerjakan itu ya? Wah, luar biasa. Sampai satu titik saya kepikiran untuk ngeblok mereka dari sekolah. Kenapa? Ya kan mereka masih murni, belum kenal narkoba dan sebagainya. Dan akhirnya Tuhan bawa ke level SMA. Saya minta lebih rendah lagi, lebih kecil lagi. Iya, untuk bisa ke SMP. Iya. Wah. Jadi ngeblok supaya, dan soalnya kalau misalnya udah nyampe ke jenjang yang lebih tinggi itu udah agak lebih susah ya. Iya, ada susah. Jadi memang seperti pepatah bilang harus kalau mau bengkokin pohon mangga tuh harus pas waktu hijau, bukan pas waktu gede. Kalau pas waktu gede udah patah. Kita yang patah, bukan dia yang. Iya, kita tak kuat sih ya. Kuat. Gila. Jadi akhirnya keren. Sampai sekarang ini ya Tuhan bekerja yang luar biasa. Dan sampai tetap misi yang sama, tetap dengan misi yang sama. Nah itu kan setelah 2 tahun kan kemudian lu jadi guru. Ya. Gitu kan. Kemudian kan tentunya kan bersentuhan dengan anak-anak nih secara langsung. Nah lu bilang kan pertama kan lu kan ke SMA. Ya. Betul ya. SMA dulu. Terus minta turun ke SMP. Enggak, diturunkan ke SMP. Oh diturunkan ke SMP. Karena ada satu hal ya. Sekarang turunkan lagi ke SD. Enggak, SMP aja. Nah waktu lu ada di sekolah sebagai guru gitu kan, tentunya kan situasi yang dihadapi kan berbeda ya. Yes. Ya kan memang sumber masalah itu kan bukan cuma narkoba aja gitu kan. Tentunya mereka kan juga punya masalah-masalah secara pribadi, terus mereka punya masalah-masalah, ya banyak lah masalah, apalagi kan di tempat lu ngajar kan gue tahu kan anak-anaknya kan banyak bermasalah gitu kan. Betul. Nah itu waktu ketemu hal yang seperti itu, kan lu kan tadinya kan pengennya kan ketemu anak-anak yang maaf kata yang dari narkoba lu pengen bebasin. Iya. Nah begitu ketemu anak-anak ini gimana tuh? Apa sama aja rasanya? Kan masalahnya beda, ada yang mereka punya masalah keluarga, ada yang mereka punya masalah percintaan, gitu kan. Jadi memang anak-anak ini kan potensi dari masalah-masalah yang mereka alami itu kan, itu sama seperti anak-anak narkoba yang saya pernah layani juga, ya istilah broken home, orang tua yang keras. Larinya jadi ke situ. Iya, biasa begitu. Nah di situ ya apa yang bisa saya lakukan ya saya bagi kesaksian hidup. Saya bagi kesaksian hidup, saya nasihati mereka, saya coba untuk pendekatan secara pribadi juga. Sampai akhirnya ya saya dapat satu titik di mana ini loh kebutuhan mereka. Misalnya kayak ada beberapa anak yang bandel-bandel gitu kan. Bukan cuma saya tapi saya minta bantuan teman-teman juga untuk bantu untuk konselingin dia. Dan akhirnya ketemu kalau memang dia sudah mulai dengan narkoba, dengan hal-hal yang, nah itu langsung kita nasihati. Langsung dipotong di situnya supaya gak sempat menyebar kemana-mana. Cuma model saya menasihati memang berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain kan jangan nanti masuk neraka, jangan nanti gini. Kalau saya enggak. Ya karena lu basicnya punya pengalaman di situ. Berbeda, Kita ngomong bedanya gimana nyindir nih? Tapi gak sakit hati gitu. Jadi nyindir tapi gak sakit hati. Nyindir tapi gak sakit hati. Karena memang lu pernah ngalamin di situ kan. Lu tahu banget kalau misalnya apa? Ya itu bisa membunuh lu, bukan cuma kalau membunuh sih ya kalau mau cepat mati silakan, enggak apa-apa. Kan mati ya lu langsung. Tapi kalau misalnya hidup lu ini narkoba ini kan benar-benar nyusahin banget gitu kan. Selain nyusahin hidup lu, nyusahin keluarga lu, nyusahin banyak orang. Dan jadi sampah masyarakat. Hancurin karakter banget. Hancurin karakter banget ya. Secara psikis juga orang pasti bakal hancur, mental, emosional. So buat semua kalian, apalagi kalian yang lagi masih anak-anak muda nih ya, jangan pernah dekati yang namanya narkoba. Betul. Ya, narkoba itu apa sih? Narkoba itu ya narkotika dan obat-obatan psikotropika. Itu terlarang ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi jangan pernah coba-coba. Biasanya pintu masuknya di mana sih bro? Jadi nih anak-anak nih biar ngeh nih gitu loh. Enggak lah, masalah-masalah macam-macam, masalah-masalah keluarga itu bisa menjadi pemicu juga. Jadi anak-anak yang bermasalah ini mereka dalam satu tongkrongan, mereka dalam pergaulan, satu pergaulan ya, intinya ya. Pergaulan atau pintu masuk. Karena apapun yang mereka kerjakan selama itu tujuannya untuk membahayakan diri, ya itu yang menjadi pintu masuk dan itu akan panjang. Kalau kecuali mereka memilih pergaulan yang benar, misalnya mereka pergaulan anak-anak yang percaya anak-anak Tuhan begitu, ya mereka nggak akan pernah mengalami itu, begitu. Jadi
saya percaya itu menjadi satu pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik itu tertulis sih, itu tertulis banget. Nah, ini kan biasanya kan kalau anak-anak muda ini kita ngobrol aja dan mungkin bisa jadi kasih kiat-kiat gitu kan. Kalau anak muda apalagi kan zaman sekarang nih. Zaman sekarang orang itu kan hobinya itu nongkrong. Hobinya itu bersosialisasi gitu kan. Kira-kira peranan yang paling penting untuk anak-anak ini apa sih? Karena gini, sekolah itu kan terbatas. Apalagi sekarang dengan PPKM segala sesuatunya dengan masih online walaupun di beberapa tempat sudah sempat offline gitu. Dan ini selama 2 bulan ini kan sekolah itu kan sangat terbatas. Kalau dulu kan itu kan sekolah itu kan adalah tempat istilah kata rumah kedua lah. Bahkan waktu anak-anak itu lebih banyak di sekolah dan masih ada guru yang bisa memantau kehidupan mereka gitu kan. Apalagi tapi dengan kondisi yang sekarang ini sekolah itu sangat terbatas, orang tua mungkin sibuk sekolah. Kira-kira kalau misalnya lu punya masukan, input apa sih kira-kira yang bisa, karena anak-anak muda ini gini, mereka itu apa ya? Mereka itu pengen nongkrong ya nongkrong. Apalagi lu punya anak yang remaja gitu kan. Satu cowok udah kerja, satu cewek cantik lagi kan, udah beranjak dewasa lagi kan. Gitu kan tentunya kan pasti kan ada kan pemikiran-pemikiran seperti itu. Gimana sih, apakah seberapa penting sih misalnya peranan orang tua atau gimana? Kalau orang tua sih ya kembali kepada mereka masing-masing ya, artinya jangan terlalu tinggi juga harga diri sebagai, artinya kan jangan sampai merasa bahwa anak itu harus menghormati, harus menghargai, harus akhirnya nggak mau tahu kehidupan anaknya kan gitu. Satu arah gitu ya. Kalau saya pribadi, saya nongkrong bareng, bahkan teman-teman anak saya yang cowok, mereka juga nongkrong bareng sama saya gitu. Jadi teman gitu. Bahkan mereka juga mengalami yang di keluarga dia yang kok papanya nggak kayak bapak sih, papaku kok nggak bapak gitu, bapak kok bisa gini. Bokap lu kayak bokap lu sih. Bahkan gitu. dia bilang, aku pengen jadi ini om, mau adopsi anak nggak om gituin. Gitu. Ya udah, yang penting kamu benar. Saya bilangin kalau saya kasih masukan, kalau kan gitu ya, masukan saran, saya nggak bilang nasihat, tapi kamu harus terima gitu. Jadi saya pikir kalau orang-orang tua yang lain, apalagi yang percaya Tuhan Yesus, ya tidak ada salahnya untuk ikut dan memantau pergaulan. Jadi teman ya buat main anaknya game ya. Bareng kayak apa. Karena kan ada banyak orang tua itu kan larang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena beberapa kali tuh gue baca tuh ada golongan orang-orang tertentu itu yang nggak bisa mengakses dalam hidupnya kata-kata tidak. That's why ini menarik. That's why kenapa ada istilah peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Karena ada anak-anak itu yang secara psikisnya mungkin di bawah sadarnya itu mereka itu ada beberapa orang, bukan anak lah, tapi ada beberapa orang itu yang masuk dalam golongan mereka nggak bisa mengakses kata tidak. Jadi kalau misalnya dilarang, mereka menangkapnya sebagai perintah. Jadi membuat mereka penasaran dan membuat mereka dilarang kayak disuruh kayak dilarang. Iya, gitu ya. Jadi ini menarik nih. Jadi kalau misalnya buat orang tua, jadilah sahabat buat anakmu, gitu ya. Boleh tegur, boleh keras mereka, tapi tetap porsi hubungan, orang tua tetap ada, tapi biar bagaimanapun juga hubungan tuh. Nah, itu membuat mereka teralihkan dari hal-hal yang seperti itu. Terus kalau misalnya melakukan sebuah perbincangan, banyak orang tua yang menganggap, aduh ini anak nggak bisa diajakin ngomongan ini nih, karena ini tabu misalnya gitu. Misalnya ngomongin soal seks, ngomongin soal narkoba, apa segala macam, karena dianggap tabu dan nanti ini anak jadi penasaran dengan hal itu. Tapi justru itu harus dia belajar sama kita daripada belajar sama yang lain. Iya benar. Mendingan belajar sama orang tua. Yang ketahuan peduli dengan hidup mereka. Karena kondisi sekarang udah parah ya, informasi udah sangat cepat, gampang diakses. Gampang banget. Internet makin gak karu-karuan. Kalau kita masih model lama susah. Kita kehilangan jejak. Berarti udah gak boleh tuh ya main istilah larang-larang apa segala. Larang dengan pengertian. Dengan pengertian ya. Saya pernah anak saya dengan teman-teman tongkrongannya, mereka bahkan bisa terbuka begitu, bilang, Om, kalau misalnya minum-minum boleh gak om? Saya bilang ya boleh-boleh aja, tapi ya cari tempat lah, karena kan kalian kan bisa aja rese. Oh enggak, belum tentu kan bisa aja kamu nggak sadar. Lu kan belum ngalamin. Jadi kita ngelarangnya begitu. Artinya jangan bilang oh ya, bilang aja ya kan, siapa tahu suatu ketika kamu minum kamu rese, bisa ribut kan satu kampung kan gitu. Itu gitu-gitulah nasihatnya. Itu mengarahkan. Dan gue juga punya, gue ingat gue punya kesaksian, dan gue itu nggak tahu itu gue dari mana. Jadi ini mungkin sebagai closing nanti. Nanti ada satu pertanyaan buat lo closing. Tapi gue pengen cerita dulu nih. Ini menarik. Gue gara-gara denger cerita lo gue jadi ingat. Jadi gue punya anak yang gue muridin nih. Jadi gue punya anak yang gue muridin dari kelas 3 SD. Sekarang udah kuliah gitu kan. Udah gede, udah tau pacaran gitu kan. Gue gak sebut nama lah.
Nah jadi nih anak suatu waktu datang ke gue gitu kan. Dia ngomong kayak gini, Karolis, saya boleh nggak jalan sama ini? Gue tanya sama dia, lu nanya boleh karena lu sedang ingin deketin dia atau lu udah jalan, udah pacaran? Jawabannya udah. Ya kalau udah pacaran lu ngapain nanya gue bilang, gitu kan? Ya kalau udah pacaran ya udah jalanilah. Tapi doa ya. Sampai sekian waktu kemudian dia nanya, dia datang lagi ke gue. Karolis boleh ketemu nggak? Ya boleh dong, masa nggak boleh ketemu gitu kan? Karena gue nganggap dia ini emang bukan cuma sekedar adik sih. Gue udah nganggap ini kayak anak gitu kan. Dan itu gue juga nggak tahu, itu gue rasa juga bukan gue sih. Itu gue rasa Tuhan yang ada di dalam gue. Tiba-tiba dia datang ke gue, dia dengan wajah yang penuh dengan rasa bersalah. Dia ngomong ke gue, dia ngomong kayak gini, Karolis, aku mau minta ampun sama Karolis. Kenapa nih? Aku habis jatuh. Dia bilang, ya kita gak usah bahas jatuh dalam hal apa, kita udah ngerti maksudnya, poinnya kita ngerti. Oke, terus? Ya kak, aku begini-begini. Oke, terus? Gue ngomong sama dia, gue ketawa-ketawa kan. Gue mau dia, terus? Ya udah kak. Itu aja? Ya ada yang lain gak? Enggak kak, akhirnya ada apa? Lo Karolis gak marah? Ya ngapain marah? Ya. Gue bilang kayak gini, gue kan udah ngasih tahu lo jauh-jauh hari, gue udah arahin lo, didik lo, udah bilang lo nih firmannya berkata kayak gini, lo jangan begini, jangan begini. Tapi sekali lagi kan semua itu kan keputusan di tangan lo. Gue nggak bisa jagain lo 24 jam, gue cuma bisa mendoakan lo. Kalau misalnya lo dateng dengan kondisi lo ngalamin jatuh, buat gue lo ngaku aja, itu udah sebuah poin yang sangat membuat gue hari itu hati gue sangat tersentuh loh. Betul. Ini anak nggak pernah bisa cerita, bahkan dia ini nggak cerita sama orang tuanya. Gitu kan. Tapi buat gue waktu dia cerita ke gue, waktu gue bilang Tuhan. Dan dia nanya, Karolis gak marah? Enggak, Karolis gak marah. Dia bilang, yang penting kamu tahu kamu salah ngelakuin itu dan jangan pernah lakuin lagi. Betul. Dan sampai detik ini tuh anak pegang banget akan setiap perkataan itu. Karena memang ada beberapa, karena seringkali gini loh, begitu kita larang seseorang, orang itu makin makin penasaran sehingga melakukan dan melakukan. Tapi begitu mereka dikasih sebuah kepercayaan, I trust you, gue percaya sama lu. Gue gak menghakimi lo, gue gak ngejudge lo, yang lo lakukan gak gue benarkan, enggak gitu kan. Kalau misalnya Tuhan mengampuni lo, siapa gue yang gak ngampunin hidup lo. Gue bilang kayak gitu ke dia, and then dia kemudian bilang, yaudah kalau gitu doain aku dong. Gak usah didoain. Aku gak usah didoain. Kamu didoain biar kamu lega kan. Kamu merasa dosamu diampuni kan. Gue bilang kayak gitu. Iya kak, ya udah pokoknya pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Kayak macam itu aja. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi begitu itu gue ngerasa apa ya, yang namanya sebuah penerimaan, yang namanya apa ya, rangkulan, pelukan itu lebih bernilai sih buat seseorang, sehingga berkata, gue diterima loh, ternyata gue dipercayai loh. Yang normal aja rasa gitu, apalagi yang dalam kondisi kayak gitu. Iya, dan gue lihat sekarang itu ini anak, wow. Dan gue nggak tahu kenapa gue bisa ngomong kayak gitu. Ya mungkin ya gitu ya. Jadi apa? Jangan jadi orang yang kadang-kadang kan orang tua itu kan diktator ya sama anak-anak ya. Oh begini, nilai kalau nggak 9 nggak boleh pulang. Wow. Misalnya kayak begitu segala macam, dan itu ternyata nggak semua anak bisa digituin. Ya semua. Satu pertanyaan terakhir nih bro. Anak lo yang cewek namanya siapa? Metanoia. Meta ya, panggilannya Meta. Ya. Udah gede ya, umur berapa? Umur 18. Nah ini biasanya masalah kalau misalnya cowok bekas nakal punya anak perempuan. Biasanya teman-teman gue yang lain tuh gitu. Kalau ada cowok yang deketin anak lo gimana? Gimana ya? Kalau gue sih gini ya, karena apalagi nih gue nggak tahu ya kalau biasanya teman-teman gue yang lain tuh kalau yang bekas nakal gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih. Cuma latar belakang gue nih kan karena hancur lah gitu ya. Jadi semua cita-cita itu kalau ditanya pas SD kan mau jadi apa, pilot kan, itu kayak hilang gitu semuanya kan gara-gara nggak fokus. Nah gue pengen dia tuh fokus dulu lah, kejar apa yang menjadi impian dia, itu juga bisa jadi berkat buat keluarga kan gitu. Kalau misalnya ada yang mendekati ya silakan, tapi oke sebagai teman aja toh. Tapi jangan sampai suatu ketika menghalangi apa yang diimpikan oleh dia dan saya kan gitu kan. Itu aja sebenarnya, nggak ada masalah. Berarti gak ada masalah ya? Iya, ini ada apa ini? Enggak, ini siapa tahu nih di sini nih ada kan yang penonton kita ini kan juga. Iya. Anak lu kan lumayan terkenal tuh kalau misalnya. Masa? Hah? Kok saya enggak?
Enggak, bapaknya sih kayaknya gak perlu deh. Nah nanti setelah tayangan ini lo jadi viral. Karena begini, karena gue dulu sempat bercanda sama teman-teman gue gitu kan. Gue sempat bercanda sama teman-teman gue. Nanti kalau anak lu udah gede, jangan izinkan main sama anaknya dia. Kenapa? Gua tahu bapaknya. Itu bercandaan aja sih. Berarti sebagai orang tua yang mungkin kan ini kan juga yang nonton kita ini kan banyak orang tua juga. Dan mungkin orang tua itu kan juga kan ada yang di masa-masa kayak gini kan ada yang sangat protektif dengan anaknya, anaknya perempuan lah, terutama. Gue ekstra protektif karena kan? Gue tahu bagaimana. Istilahnya gini, semuanya sama lah. Apalagi laki-laki pernah bandel, kita kalau ngeliat laki-laki tau, om saya datang, mukanya kan kelihatan gitu kan ya, kayak gitunya kan kelihatan gitu kan. Nah mungkin tapi kan di sini kan cara-cara orang tua itu kan misalnya kan kalau misalnya protektif sama anaknya kan seringkali kan mengkungkung, membuat anaknya itu justru nggak punya kemerdekaan, nggak punya kebebasan gitu kan. Saya berusaha untuk tidak membuat itu. Oke, kunci tetap jadi sahabat ya buat anaknya. Entah dia mau sahabat, entah dia mau pacaran, tapi yang penting jangan mengganggu. Ya kan, artinya jangan mengganggu dan jangan merusak gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba minta kawin ya kan. Nah, sedangkan apa yang diimpikan dan cita belum sampai kan begitu. Oke. Itu aja sebenarnya. Wah, menarik gitu ya. Oke. Mungkin nanti kita kalau ada part 2 boleh ya bro ya? Silakan. Karena ada satu cerita lagi yang menarik yang belum bisa gue bahas hari ini gitu kan. Yang tadi sempat kita omongin juga, pokoknya masih ada satu buah cerita. Sebenarnya bukan satu buah cerita sih, banyak cerita dari kehidupan daripada Brother Rode ini yang benar-benar sangat inspiring gitu ya. Yang saya berdoa nanti buat setiap teman-teman yang nonton acara ini benar-benar saya pasti jadi berkat lah buat kalian. Saya yakin pasti jadi berkat nih buat teman-teman yang lagi nonton. Dan thank you banget Brother Rodelio. Sama-sama. Sharingnya hari ini nggak berasa udah hampir 1 jam kita ngobrol. Gua sendiri ngerasa wow ternyata ini ya beberapa hal-hal yang membuat gue penasaran itu sudah terjawab. Akhirnya terjawab gitu. Ya walaupun masih sedikit gitu. Dan gue masih belum puas. Nanti gue kalau misalnya nanti entah itu kapan kita punya waktu nanti kita pengen ngobrol lagi. Dan oke, buat semua teman-teman penonton setia daripada program Art Talk, terima kasih banget udah nonton acara Art Talk hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengan tayangan program hari ini, bintang tamunya ya jangan lupa untuk di share ya. Kalau misalnya kalian berkata, waduh, ini omongan hari ini kayaknya teman gue nih butuh nih, share aja ke teman-teman kalian gitu kan ya. Mungkin teman kalian lagi ada punya masalah, mungkin teman kalian bahkan ada yang lagi mengalami ketergantungan dengan narkoba, share. Ya, untuk acara video kita hari ini, episode kita hari ini, share ke teman kalian. Siapa tahu waktu kalian share, dia dijamah Tuhan dan hidupnya diubahkan ya. Dan jangan lupa untuk juga di-subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Dan yang paling penting adalah komen di bawah ini kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalau misalnya kalian pengen bintang tamunya siapa, tulis komen aja. Kak, bintang tamunya ini dong Kak, siapa produsernya Art Talk dong Kak. Nanti kita tayangin di sini. Produsernya Art Talk itu cantik ya. Karena kan dari kemarin tuh saya janjiin mau ada yang cantik gitu. Karena yang ganteng-ganteng udah sering bro. Udah sering ya. Udah sering gitu kan. Cuma yang cantik baru beberapa kali lah. Kemarin ada yang cantik tapi hamil gitu kan kondisinya, mengandung anak kedua. Oke, sekian untuk tayangan Art Talk hari ini. Semoga acara ini benar-benar bisa jadi berkat buat setiap kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program Radio Asia Zara ya, dengan program-programnya yang menarik. Dan sampai jumpa lagi minggu depan tentunya di episode yang lebih menarik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all semuanya. Waduh, senang dengan kondisi